Bercerita sebuah misi balas dendam atas kematian saudaranya di mana Baek Gi-soo harus menghadapi pengkhianat dalam misinya. Di video pertama ini Mimin akan menjelaskan alur komik yang berjudul Baek XX. Tapi sebelum masuk pada jalan ceritanya, Mimin saranin siapkan cemilan terbaik kalian karena di sepanjang cerita akan banyak adegan yang menegangkan dan pastinya seru untuk kalian simak. Gak usah lama-lama, mending Mimin intro dulu dah. Cerita diawali dengan pemandangan dua orang yang sedang melakukan pekerjaan proyek. Lalu tiba-tiba terdengar ponsel milik Baek Gi-soo yang berbunyi. Tak lain adalah Baek Dok-kyung yang memanggil untuk mengajaknya ketemuan. Karena sedang sibuk membersihkan pekerjaannya, Baek Gi-soo langsung menutup teleponnya. Tapi tiba-tiba Baek Gi-soo dikagetkan rekannya yang tersungkur di belakangnya dihajar oleh agen Korea Utara Lee Yong-chol yang belum mengetahui bahwa yang dihajar merupakan sesama agen Korea Utara. Baek Gi-soo memberinya pelajaran agen pemula ini dengan sekali sikut. Setelah menghajar agen pemula ini, Baek Gi-soo langsung bergegas menemui Baek Dok-kyung. Namun saat hendak masuk malah dicegat oleh pelayan yang tidak tahu bahwa dia adalah tamu dari Baek Dok-kyung. Mendengar keributan di halaman luar, Baek Dok-kyung melambaikan tangan dan berkata, "Hai, apa yang kau lakukan di sana?" Seketika pelayan jadi ketakutan karena yang dia cegat merupakan tamu dari Baek Dong-hyung. Scene kembali pada tempat proyek di mana rekan dari Baek Gi-soo sedang berpesta. Kebanyakan rekannya menggerutu atas pekerjaannya selama ini hanya dapat babi beku. Tak lama setelahnya rombongan mobil datang, ternyata adalah manajer Jang. Sontak memberi salam. Namun tiba-tiba manajer Jang menembak pekerja proyek itu sambil berkata, "Kalian semua mati, ini perintah." Di sisi lain, saat rekannya sedang menghadapi pengkhianatan manajer Jang, Baek Gi-soo sedang asik minum sambil makan makanan mewah bersama Baek Dong-hyung. Niat Baek Dong-hyung adalah untuk mengajak Baek Gi-soo bergabung ke organisasinya. Tiba-tiba telepon milik Baek Gi-soo bunyi, ternyata Shin-oh yang menelpon. Mendengar suara Shin-oh, Baek Gi-soo langsung menanyakan apa yang terjadi dan menjelaskan bahwa manajer Jang telah berkhianat. Mendengar itu, Baek Gi-soo marah dan telepon mati. Setelah keluar dari kamar mandi, Baek Gi-soo langsung dicegat oleh sekelompok orang dengan masker lengkap dengan rompi juga pisau cuy. Perkelahiannya dimulai satu demi satu, diajar oleh Baek Gi-soo cuy. Di meja makan restoran terlihat Baek Dong-hyung juga telah menghabisi orang yang maskeran ini yang tiba-tiba menyerangnya. Terdengar alat komunikasi orang suruhan ini bunyi dan terdengar bahwa bunuh Baek Gi-soo jika ketemu. Mendengar ini Baek Dong-hyung yang merupakan saudara dari Baek Gi-soo marah dan murka cuy. Gimana cuy, ceritanya keren gak? Sebelum masuk ke cerita selanjutnya, dukung channel ini ya agar Mimin tambah semangat menyajikan konten yang bagus-bagus dan seru pastinya. Lanjut cuy. Setelah mengajar kelompok yang mencegatnya di depan toilet, Baek Gi-soo menuju ruang makan dan terlihat bahwa ruangannya telah acak-acakan cuy. Di mana Baek Dong-hyung juga telah menghabisi kelompok yang ingin membunuh saudaranya itu. Setelah itu keduanya bergegas meninggalkan restoran, kemudian Baek Dong-hyung menanyakan apa yang terjadi dan menebak bahwa pekerjaan adiknya bukan hanya tentara biasa melainkan mata-mata. Dan itu mengejutkan Baek Dong-hyung. Setelah memahami situasinya, Baek Gi-soo memperingati saudaranya agar tidak ikut terlibat atas pengkhianatan manajer Jang. Atau kalau tidak nyawanya akan terancam cuy. Karena Baek Dong-hyung seorang gangster yang jalannya dipenuhi dengan kematian, mendengar peringatan itu Baek Dong-hyung tidak takut, bahkan membantu saudaranya untuk memanipulasi kematiannya Baek Gi-soo agar nyawanya tidak lagi dalam incaran cuy. Setelah turun dari mobil, orang-orang dari Baek Dong-hyung sudah membuat situasi kabar duka Baek Gi-soo lengkap dengan foto dan karangan bunga bela sungkawa. Melihat hal ini, Baek Gi-soo seperti dalam pertunjukan. Namun Baek Dong-hyung menjelaskan metode ini ampuh dan dipelajarinya dari seorang yakuza Jepang sebelumnya. Namun Gi-soo ragu akan kepalsuan kematiannya akan berhasil. Namun Dok-hyung menjelaskan organisasinya besar dan dipenuhi orang penting. Mengingat kematian Gi-soo adalah saudaranya, maka tidak mungkin orang akan ragu atas kematiannya. Di luar aula kemudian manajer Jang datang dengan anak buahnya menyuruh agar anak buahnya masuk dan memastikan bahwa Gi-soo telah mati.
Saat keluar dari mobil, anak buah dari Dong Yung menghadangnya dan mengatakan, "Apa yang kau kenakan? Apa kau baru saja olahraga? Hah?" Tak berkata orang-orang dari manajer Jang langsung menghajarnya cuy. Tak lama kroco-kroco Dokyung dihajar oleh 3 orang suruhan manajer Jang ini. Namun di depan aula sudah menunggu sosok Dokyung dan pengawal setianya dengan badan besar dan berotot ini turun sambil membuka jas hitamnya untuk meladeni anak buah dari manajer Jang ini. Pengawal Dokyung mengatakan bahwa ini adalah pemakaman pribadi yang hanya orang tertentu yang menghadirinya. Belum sempat menjelaskan, pengawal pribadi Dokyung langsung di-uppercut cuy. Namun tinjuannya seperti tidak terasa oleh Jin Wong. Jin Wong langsung memegang rahang anak buah manajer Jang dan mencengkramnya sekuat tenaga hingga rahangnya hancur cuy. Kedua rekannya sebenarnya ketakutan, namun tetap saja dengan percaya diri mulai maju mencoba menghajar Jin Wong. Kali ini 2 lawan 1, Jin Wong sempat terkena pukulan, namun jelas tetap Jin Wong lah yang menang. Melihat situasinya, manajer Jang yang dari tadi di dalam mobil kemudian turun dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Dengan izin dari Dokyung, manajer Jang diperbolehkan masuk. Saat di dalam, manajer Jang ragu dan menanyakan, apa Yisoo benar sudah mati? Namun tak disangka sosok Dokyung itu adalah Yisoo itu sendiri, dan mengajaknya untuk berbicara ke ruangan yang lain. Setelah berpindah pada ruangan lain, scene diawali dengan Dokyung yang menghunuskan belati kepada manajer Jang memaksa untuk memberitahukan siapa yang telah membunuh saudaranya itu. Namun karena akting yang dilakukannya itu begitu natural, manajer Jang malah berpikiran apa memang benar Yisoo telah meninggal. Manajer Jang yang sedang dalam situasi sulit menjelaskan bahwa Yisoo mati karena misi nasional. Namun Dokyung meninjunya setelah manajer Jang berkata seperti itu. Seperti tak puas akan jawaban manajer Jang, Dokyung menanyakan kembali siapa yang membunuh saudaranya itu. Namun belum sempat meneruskan kebrutalannya, Dokyung sudah dijegat oleh asistennya. Jin Wong yang saat itu melihat situasinya segera menyarankan agar manajer Jang segera pergi dari rumah duka. Setelah insiden tersebut, Yisoo pamitan dengan Dokyung dan berkata bahwa dia tidak akan terus-terusan bersembunyi di balik Dokyung. Namun melihat situasinya, Dokyung menahan Yisoo agar mau bertahan di organisasinya. Dan secara tidak langsung, Yisoo harus menjadi anggota gangster. Namun ajakan Dokyung ditepis oleh Yisoo. Atas penolakan Yisoo, Dokyung menyuruh agar anak buahnya mengawasi Yisoo. Setelah meninggalkan Dokyung, Yisoo merasa aneh karena diikuti oleh seseorang. Tak bukan adalah Jin Wong. Yisoo menyadari hal itu kemudian berkata, apa dia akan mengikutinya terus? Jin Wong pun menjawab iya, karena hal tersebut merupakan perintah dari Presdir Taisang Dokyung. Manajer Jang yang dibuat setengah tidak percaya mengkonfirmasi ke anak buahnya untuk mengawasi Dokyung. Dalam perenungannya tiba-tiba di belakang seperti ada yang merangkul. Ternyata adalah putri dari manajer Jang. Kemudian manajer Jang menanyakan perjalanannya apa mengasihkan. Namun anaknya malah menggerutu bahwa perjalanannya tidak nyaman karena tidak bisa meluruskan kakinya. Namun manajer Jang menjawab hal itu tidak akan terjadi di kemudian hari. Mendengar hal itu, putri manajer Jang malu, juga senang, dan bertanya apa hal itu bisa dilakukan oleh seorang ayah yang memiliki kuasa sebagai sektor informal. Kembali scene memperlihatkan Dokyung yang kehabisan rokok dan ingin pergi membelinya. Namun asisten menawarkan diri karena Jin Wong dan anak buah lainnya sedang sibuk untuk mengawasi Yisoo dan situasinya sangat berbahaya. Setelah itu Dokyung juga asisten serta 2 anak buahnya pergi untuk membeli rokok. Namun tak disangka 2 anak buahnya adalah penyusup yang menyamar dalam organisasinya. Karena sudah terbongkar, tiba-tiba penyusup ini mengeluarkan sebuah pisau, namun Dokyung bisa menghindarinya. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Terlihat Son Ah dalam situasi sulit, dengan cepat Dokyung melindunginya sehingga pundak dari Dokyung tertusuk belati milik anak suruhan manajer Jang. Situasi kian menegangkan, adegannya seperti film The Red Joy. Setelah mengalahkan penyusup dan kembali menuruni lift, Dokyung berpapasan dengan anak buahnya dan protes karena ada penyusup yang berhasil masuk. Karena dari tadi Dokyung ingin merokok, dia pun meminta rokok pada anak buahnya.
Dan tak disangka lagi, bukan rokok yang dikeluarkan namun belati untuk menyikat Dokyung. Dokyung pun tertikam kembali. Kali ini lebih fatal pada bagian perut. Dokyung pun meraih wajahnya dan merobek topeng yang dikenakan. So-ah pun terkejut atas serangan tiba-tiba musuh kali ini. Bagaimana nasib Dokyung setelahnya? Akankah Dokyung selamat? Min akan lanjutkan di part selanjutnya ya cuy. Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru bergabung, Mimin saranin untuk kalian subscribe channel ini agar tidak ketinggalan alur cerita dari Baek XX. Akhir kata Mimin undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari.